Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Semangat, serok. PP jangan kalian ragukan. Penurunan ini sifatnya sementara dan tidak turun banyak. Mas Bro itu belum tertarik kalau portonya baru turun 10%, 20%, apaan? Ya, kalau turun sekalian dalam, saya malah senang 50% gitu. Jadi serok itu semangat, cuannya gede lah. Kalau 10-20% buat apa? Modal kecil tuh percuma, kecuali modal besar. Modal kecil tipis, turun 10%, 20%, portonya belum goyang. Santai saja, slow ya. Karena PP ini yang terbaik, jangan kalian ragukan. Di sini ada BlackRock, tentunya juga nanti ada si Michael Saylor dari MicroStrategy juga akan masuk ke PP ya. PP akan diadopsi institusi, bisa juga nanti di ETF kan ya. PP ini sudah luar biasa. Kalian tetap dior, risiko sendiri, risiko masing-masing. Mas Bro hanya sebatas membahas yang saya tahu, semua ditanggung penumpang. Langsung saja di sini ya. Sekarang kalau turun, mau BTC turun, mau hancur turun, mau jam-jaman kayak apa, yang rugi mereka ya. Yang rugi BlackRock, JP Morgan, Fidelity. Ya, kita rugi dari mana? Kita punya koin dikit, BTC aja nggak punya. Ya, paling-paling punya koin PP, Cardano dan yang lain-lain nggak banyak. Kalau market diturunin terus, yang akan rugi yang sial mereka juga. Masa BlackRock mau ngarit? Masa si GZ mau dagang gorengan? Masa si siapa JP Morgan mau jadi tukang parkir? Kan nggak mungkin. Ya, yang namanya kripto itu naik dan turun itu udah biasa ya, kan begitu ya, selalu begitu, naik jam ya, pam jam pam, lama-lama dam duri jam kan begitu. Kok jadi duri jam ya, memang begitu. Coba bayangkan, mereka juga pingin cuan, mereka juga pingin naik. Makanya si Katram nangis-nangis sama Powell untuk turunkan suku bunga. Itu karena mereka ingin cuan. Jadi kalau diturunin ini sebetulnya nggak ada berita yang aneh-aneh. Penurunan ini hanya semata-mata spekulasi, manipulasi mereka untuk ambil serok murah sebelum pam besar-besaran, sebelum all season dimulai ya. Ini turunkan penumpang, holder yang mentalnya mental tempe itu akan digulingkan supaya keluar dari kapal gitu ya. Jadi yang kuat-kuat ya tahan saja sampai nanti bull run ya. Kalau hancur kripto ya, dalam habis-habisan scam, bubar, yang rugi siapa? Nah, kalau kita udah biasa susah, orang kecil kok bisa ngarit, ngangon bebek, ngangon wedus. Masa Mbak Trump mau ngangon bebek? Masa si ya Powell mau jualan gorengan? Masa JP Morgan mau jadi semil sepatu? Kan nggak mungkin. Artinya mereka juga nggak mau turun, nggak akan dicam, hanya spekulasi sesaat saja. Kalau diturunkan dalam ya jangka pendek saja, dan mereka itu investasi untuk long, targetnya akhir tahun. Kalau mereka turun ya, market diturunin ya, mereka nggak akan TP dalam waktu dekat. Bodoh amat turun kayak apa juga, mereka nggak akan di TP sekarang. Yang buat makan sudah ada, dan hanya nominalnya saja yang turun, koinnya masih utuh ya kan begitu. Koinnya masih utuh karena dia long invest jangka panjang. Jadi turun ini adalah permainan game yang mereka jelas ada tujuannya. Dan kita tahu si James Wynn ini pasang lepret tinggi 40 kali di BTC, di ETH, juga di PP. Siapa yang mau bayar si James Gemblung itu? Yang jelas James Wynn ini lagi kritis ya, tambah terus modal, kalau nggak kena likuidasi tambah lagi, tapi market dananya lebih besar, tetap akan dihantam ya, tetap akan dicuci market, dibersihkan future lepret ya, my buy long ataupun down tetap akan
sikat habis. Itu makanan empuk, para bandar itu makan trader begitu. Kalian coba-coba main future, si James Win itu jengkotnya kelas kakap internasional saja. Gunjang ganjing langit kelap-kelap. Kalian mau ngikuti jejak dia, jejak rungkat, jangan main spot aja aman. Naik turun tuh dah kerjanya kripto, dam duri dam begitu, aman saja, slow aja, ngopi nyantai ya, nggak mungkin nggak akan naik. Arahnya kalau nggak naik, yang parah mereka juga mau si Katram dagang gorengan kan nggak mungkin toh. Kalau Mas Bro ngarit dia biasa, dagang gorengan biasa, parkir belum. Masa si Cisen mau parkir. Makanya kalau dam parah dibikin habis tuh mereka juga yang sengsara, nggak akan dipam, malah nggak akan didam, justru malah mereka pengennya tuh pam. Ini ya manipulasi saja orang-orang yang nggak kuat, yang mental tempe, biar keluar diserok sama mereka ya. Kita baca di sini, mohon maaf salah info ini kawan. Santai aja, saya itu apa adanya ya, asal jeplak saja, nggak pakai konsep, yang penting intinya benar gitu aja ya, nggak tipu-tipu. Kalian cari koin-koin yang bagus-bagus. Separ kemarin udah saya kasih cuan pada TP ini, coa yang belum ya sabar ya, makanya cari koin nggak ngasal, nggak sembarangan ya. Kita lihat di sini untuk PP, jangan kalian ragukan. Wow, mantap di jaringan apa, di Interscan ini, di blockchain ini bisa diakses secara umum, tidak bisa dimanipulasi. Dan juga data on-chain menunjukkan pembelian besar-besaran untuk ETH BlackRock untuk hari ini, ngedan ngamuk. Dan ada juga 1,3 miliar dolar dari Sub Gaming. Wah, mantap ya. Kita bahas PP dulu sebelum info BlackRock yang menggila mendorong ETH. Saya yakin ETH akan 100 juta lebih di akhir tahun, dan PP akan ikut ngebom, ikut meledak ya. Ini lihat di Interscan, lebih dari 6.500.000 transaksi transfer ya, transaksi transfer 1, 2, 3, 4 sampai 6 juta transaksi transfer. Pasokannya udah ini dilihat, pemegangnya wow 469.261 ekor orang. Wah, ini benar-benar naik tidak terkecuali, satu hari 1.000 holder, nggak main-main ya. Coba kita lihat pemegangnya di Interscan ini, lihat transaksi yang baru saja ya, 55 detik yang lalu. Wow ya, ini kemudian 50 detik yang lalu ini banyak sekali yang transfer ini. Coinbase ini membeli ya, koin dari Coinbase, dari Swipe Maya. Wow, sekarang Swipe saja pakai Swipe ya, gila. Maya Swipe ini mantep ini ya, Maya Swipe banyak banget ini, ada 3 kali ini transfer ini, 2 menit 3 menit transfernya sangat rame. Wow, mantap jaya ya, Coinbase segala macam, bibit ya, lengkap di sini. Kita lihat ini pemegangnya tinggal klik di Interscan, bisa diakses secara umum. Sabar, WP-nya agak belak-belakan, lemot, kurang ajar bener, mentang-mentang di kampung apa ya, semelek kete. Tinggal ngerokok dulu, lama banget. Nanti saya kasih info, ETH lagi disikat habis-habisan sama si BlackRock ini. Ini kok bisa, perasaan sudah dibayar WP. Oh, ini belum nongol. Oke, informasi pemegang dompet panas ada 20. Oh, Binance gila, Binance. Kemudian Robinhood, oh, Bybit, ini Crypto.com, CRO, ini papan atas semua, Binance, wah, Maxi ya, OKX, KuCoin, semua eseng-eseng tier 1 mempunyai PP. PP adalah koin yang terdesentralis. Kalian nggak percaya, depnya sudah melepaskan semua, mau naik, mau ngungsep, mau scam, mau terbang tinggi, sudah dikasihkan, diberikan sama komunitas ataupun seperti BTC, desentralis, tergantung supply and demand. Beda jika koin-koin yang depnya masih campur tangan. Ini pun SRP turun
pendiri SRP menjual besar-besaran. Itu saya nggak senangnya di SRP, mohon maaf, sama masih pilih Cardano ataupun Link. Belakutakannya SRP biasanya seperti itu ya. Ini lihat tuh, kita lihat di sini pemegangnya ya, udah pemegang informasinya sudah ya. Di sini jelas semua informasi ringkasannya. PP adalah meme coin berbasis komunitas dengan satu misi, menjadikan meme coin hebat kembali dibuat untuk menghormati meme ikonis yang kita semua kenal dan cintai. PP hadir untuk menjadi meme coin paling menarik yang pernah ada, didorong murni oleh kekuatan memetik. PP hadir untuk semua orang, bukan koin pam-paman, bukan koin yang karbitan seperti depnya juga sudah melepas semua, diserahkan sama komunitas. Itulah desentral murni tanpa filter. Sejarah hanya terjadi di BTC dan ini ada di PP. Pantesan GZ adopsi gila-gilaan ya. Perdagangan DEX juga kita bisa cek di sini, rame ya, toh mantep, menjual, membeli, jual belinya rame, hidup. Ini perdagangan masih ada di DEX ya, luar biasa ya, gila. Kemudian kita lihat kartunya beres gak? Ada yang kartunya itu dicap koin penipu, itu ada. Skor kompleknya ya, semua bisa kalian pelajari sendiri. PP ya, project ya, mantep pokoknya. Kalian bisa cek sendiri di sini, semua lengkap ya. Jadi keamanannya juga paling aman ya, jadi 70% itu bagus ya, pokoknya risikonya kecil. Pokoknya di sini bisa kalian cek ya, biar tahu paham. Kemudian kita lihat juga analitiknya mantep rupanya ya. Jumlah transfer udah 6.600.000 sekian, 2 tahun 102 hari, 2 tahun 104 hari, pokoknya bagus lah ya. Oke, saya akan kasih info kalian tentang BlackRock ini yang membabi buta. BlackRock ya, ngamuk BlackRock nih. ETF Ethereum BlackRock tembus 10 miliar. Apa dampaknya pada pasar? Meledak. BlackRock ETA baru-baru ini mencatatkan pencapaian signifikan dengan total aset bersih yang mencapai 10,9 miliar dolar kawan. Gila, 10 miliar dolar loh ini. Kenaikan ini terjadi setelah adanya aliran masuk dana bersih harian sebesar 324,63 juta dolar pada tanggal 23 Juli kemarin. Pencapaian ini menandai pertumbuhan yang signifikan dalam investasi pada Ethereum. Jadi kalian jangan melihat naik turun harganya sekarang PP. Kita harus bisa melihat apa yang terjadi di belakang layar. Data on-chain nggak bisa dimanipulasi dan bisa diakses oleh siapapun secara umum. Data blockchain juga bisa diakses secara umum. Karena makanya ketahuan transfer jual beli itu ketahuan masuk keluar bursa. Kalian pelajari, bisa cek di situ. Kenaikan aset dan pengaruhnya terhadap pasar. Kenaikan aset bersih ETF Ethereum BlackRock menjadi 10,09 miliar dolar tidak hanya menunjukkan kepercayaan investor yang tinggi, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap pasar Ethereum tetapi secara keseluruhan. Wow, mantep ya. Dinamika pasar dan peran ETF ini baru ya. Jadi ETF seperti BlackRock ya, yang namanya ETA, memainkan peran strategis dan menyediakan akses yang lebih mudah. Pagi tadi sudah saya sampaikan 1,3 miliar US dollar. Juga ngamuk juga si Sub Gaming masuk di ETH ya. Jadi
semangat, gak ada berita yang aneh-aneh. Kalian tetap yakin ya, kalau masalah TA juga udah saya jelaskan berkali-kali, ini masih dalam relnya, nggak ada sejarah turun di merah begini menyalahi aturan. Ini manipulasi saja kemudian ke atas. Kita lihat juga di sini memang James Win lagi gila-gilaan. Ini remote lagi, tak udah dulu lah. Kopi habis nih gara-gara PP turun. Kalau kopi tinggal sedikit enak banget. Kalau masih penuh tuh nggak enak, nggak tahu kenapa. Apa kecampur air mulut? Ngaco ah. PP masih di 0,2, tenang saja ya. Holder meningkat terus, nggak usah pakai nangis di pojokan. Naik turun tuh hal yang biasa ya. Kita lihat di sini ya, kita harus percaya dengan PP ini ya. Ini lagi menggoncang orang-orang yang tidak sabar. Siapa yang masih memegang PP ya, calon brilian, miliarder, tangan brilian, atau Anda sudah melompat dari kapal CL, artinya kalian akan bonyok. Yang namanya belum bull market, baru di awal saja. Ini baru awal, masih jauh sampai akhir tahun ya. Kalian sabar tenang, BlackRock saja mengamuk untuk beli PP. Tuh tes masjid Jumat berkah, Mas Bro tuh depan rumahnya masjid ya. Tuh tes 12, tes 12. Mantep. Dan tes tuh lama banget ngetesnya. Ini memang di garis kuning ini berusaha menjebol Pimbo 06. Fibonacci 06 ini belum mampu dijebol. Jadi awal dari penurunan kemudian ke atas di area kuning ini nggak mampu jebol juga, udah beberapa candle kemudian turun ke bawah, ini baru berusaha menjebol. Ini biasanya ini kedua, nanti yang ketiga akan jebol ke sana. Kalau ini akan jebol ke sana, harga PP 0,2 untuk masuk ke AT hanya butuh 1 kali lompatan 0,4 masuk. Kalau SIBA masih butuh 5 kali lompatan, masih jauh. Kalau PP tinggal slot 1 kali lompatan bersama ETA akan sampai. Ya wajar ya, arahnya sudah uptrend ya, dari bear sekarang udah uptrend. Di dalam uptrend ada naik turun hal yang wajar. Ini memang turun dari Pimbo 06 di sini awalnya, kemudian juga awalnya ini turun di sini baru naik, dan ini turun lagi juga melalui dari Pimbo 06 ini bottom ke bawah, arahnya udah ke atas. Yang pertama nggak mampu juga ya, terjun lagi. Kedua ini lagi nggak tahu mampu atau enggak, mudah-mudahan mampu, langsung pam ke atas tuh secara TA ya. Juga ada si gemblong si James Win ini, aduh ya, James Win ini memang ngaco, rasa kerosok masih James Win. Ini kita penting juga untuk kalian pahami ini. PP tidak berada di level terendahnya lagi, tetapi masih diperdagangkan pada level yang menarik dengan market cap yang solid 5,2 billion. Kemarin harganya di bulan Juli, yang bulan Juni kemarin kan masih 0,13, sekarang 0,2, udah cuan ratusan persen lah ya. Peringkatnya masih 3 besar, meme coin dan ke-28 berdasarkan market cap keseluruhan. Ini adalah proyek dengan kehadiran nyata dan didukung komunitas yang kuat ya. Setelah penarikan baru-baru ini dari level tertinggi, PP menunjukkan tanda-tanda stabil dan bisa bersiap untuk kenaikan berikutnya ya. Tenang kawan, siap terbang kembali. Saya mau mencari si James Win, udah mati belum ya? Ini masih aja dia. Nih si James Win ini, dia sudah mulai taruhannya, udah mulai ya. James Win telah mengalami masa sulit yang brutal menghadapi 5 likuidasi berturut-turut pada taruhan leplek tingginya. Posisi 40 kali, BTC 10 kali longnya telah menghabiskan 385.729 US dollar dengan kerugian mengambang tambah sebesar 1.360.000 US dollar yang masih mengancam. Dikenal dengan gaya tradingnya yang agresif, diperliquid, Win terkena dampak volatilitas BTC dan penurunan PP baru-baru ini sebesar 3,7% ya. Ini yang di
sikat dulu siapa yang mau bayar, tetap akan dimakan Win ini, James Win ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Jum'ah berkah, mudah-mudahan nanti terbang lagi, nggak perlu ditakutkan, nggak perlu diragukan, nggak perlu ditangisi ya. PP saya rasa turun juga nggak dalam. Kalau dalam sekalian ya alhamdulillah kita bisa serok murah ya. Ngapain kalau turun baru 10%, 15% tuh bagi modal kecil kayak Mas Bro belum menarik. Kalau udah turun di 50% ya mantap ya. Ini dari ATA nya turun 50%, ATA 0,4 sekarang 0,2. Yang masuk di pucuk ATA saatnya untuk masuk DCA supaya kalian rata-rata dapat pembelian yang lebih murah ya. Kalian mau main future, main spot saja belum bisa main DCA ya, yang namanya receh, pagi makan sore tiada kan begitu ya, belum pinjolnya kacau ya. Jadi memang dalam kripto itu harus belajar benar, umpamanya masih di spot dipelajari dulu, money manajemennya diperbaiki, bisa nggak bisa mutlak harus dibagi modalnya. Ketika turun kalian bisa masuk lagi di harga murah dengan menggunakan money management itu. Nah kalau money management belum dipakai, di spot saja kalian trading ataupun invest belum jelas, nggak ada planning yang jelas, asal masuk-masuk saja, tapi sudah menanyakan main future itu kacau. Sama juga kalian masih TK minta pelajaran sarjana, nanti bisa-bisa ijazah nggak beneran nih piye. Ya kan gitu ya kan begitu. Makanya kalau masih TK ya jangan punya ijazah sarjana, maksudnya trading gitu ya. Kalau masih spot saja belum becus, jangan tanya yang main future. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin ya, nanti ngelantur kemana-mana. Yang penting yang kuat ya tahan sampai akhir tahun, kalian cuan. Yang sudah nggak kuat ya mau CL belikan bris ya, tambahan jebris gimana. Yang namanya market itu naik turun udah hal yang biasa, kan biasa sampaikan ya. Kalau mau dibanting dihabiskan, mau ngeslot si Mbah Trump, mau main slot si JP Morgan, Elon mau main slot kan nggak mungkin ya, apalagi semir sepatu ya jadi parkir, ataupun masa si Katram jadi jualan gorengan. Bisa kalau BTC Didam habis scam yang hancur bulan mereka, kita sih apa ya, masih bisa ngarit. Kalau dia masa si Katra mau ngarit ya. Mungkin itu aja, semangat kawan, tetap yakin PP nggak akan kemana, rezeki nggak akan kemana. Yang terbaik berdasarkan kapitalisasi ataupun rankingnya, dan kita jangan melihat harga saat ini yang terjadi. Kita harus tahu di balik belakang layar sangat luar biasa ya. Kita juga akan cek berita di sini kalau kalian nggak percaya ya. Untuk semua turun, bukan PP saja, termasuk ada si GP semua turun ya, bukan yang turun itu yang turun itu PP aja, semua turun, wajar ya. Ada 10%, 9%, 12%, nggak apa-apa ya. Ini yang kemarin berita dari fakta dari Binance, GZ menyampaikan bahwa akan terjadi all season, euforia altcoin season, membutakan, hindari 7 kesalahan yang brutal katanya ya. Tadi ada berita SRP yang debtnya, pendirinya membuang besar-besaran. Itu saya nggak senangnya di di SRP itu debtnya masih ikut campur ya. Euforia altcoin season membutakan, hindari 7 kesalahan fatal ini, atau aset Anda ludes ya. FOMO, ini orang FOMO ini. Kemudian mengabaikan diversifikasi portofolio ya, jangan diabaikan itu. Tidak punya rencana take profit dan stop loss. Nah, kalau sudah naik di atas ATH, kalian sudah profit, udah jual separuh, kan naik terus. Stop lossnya bertahap. Stop loss itu artinya kalau kalian sudah harga PP 0,7, kalian dibikin stop loss 0,5
kalau turun di bawah 0,6 artinya kalian sudah terjual di harga 0,6, itu di stop loss. Kalau turun nanti habis ATA baru 0,7 umpamanya kemudian terjun lagi ke 0,4, kalian sudah terjual di 0,6 karena di stop loss itu ya. Saya nggak bahas di sini. Kalau kemudian ada yang ingin tanya, ingin telepon, video call, dan di grup saya ramai dalam 24 jam, tentunya juga banyak yang edukasi di sana ya. Dengan receh sekali, tinggal klik link, download Signal dulu, aplikasi Signal dulu, download, kemudian klik link di deskripsi, kemudian di sana ada permintaan bergabung, langsung saya di sana dengan hitungan menit langsung saya tangani. Tapi kalau 1 menit nggak diabaikan, ditinggal saja, langsung di sini diblok. Kita nggak banyak waktu untuk ngurusin orang-orang yang rewel, yang orang-orang banyak pertanyaan, rewel, ragu-ragu buat apa, yang lain banyak yang cepat yang perlu diopeni. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin PP akan the next Doge Shiba tahun 2020 nggak ada harganya, tapi tahun 2021 meledak jutaan persen. Kalian bisa masuk yang mana BlackRock, banyak borong BTC, ada sub gaming yang gila-gilaan sampai 1,3 miliar dolar. Nanti yang akan ikut terbang salah satunya Polygon, ARB ya, PP kalian bisa hajar, koin blockchain kalian bisa masuk BNB ya, ARB bisa masuk di Cardano. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf, risiko ditanggung masing-masing karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa hancur mendadak. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, selebihnya kalian riset sendiri, dan saya tidak menanggung kerugian kalian dan tidak ngajak jual beli aset kalian, hanya sebatas memberi info-info saja yang sebatas saya tahu. Dan Mas Bro bukan malaikat, bukan dewa, tentunya manusia biasa seperti Anda, banyak kesalahan, tentunya tidak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.